Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Evita Febriana, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita lanjutkan dari pertemuan 9 menjadi pertemuan 10, yaitu kita akan mempelajari Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam pembukaan UUD 45 bersama-sama dengan pasal UUD 45 disahkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 45 konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan. Namun, keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan UUD 45 terdiri atas 4 alinea. Dan di setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Namun, pada bagian keempat, alinea 4, memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan negara, ketentuan UUD 45, bentuk negara, dan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, alinea 4 ini memiliki kausal organis dengan pasal-pasal UUD 45, sehingga erat hubungannya dengan isi-isi pasal dari UUD 45 tersebut. Pembukaan UUD 45 sebagai tertib hukum tertinggi. Kedudukan pembukaan UUD 45 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental. Pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terbentuknya tertib hukum Indonesia. Dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 45 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari isi pembukaan UUD 45 termuat dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 disebutkan bahwa pembukaan UUD 45 yang ada di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 45. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan, dikonkretisasikan dalam pasal-pasal UUD 45. Dalam pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 45 adalah sumber hukum positif di Indonesia. Sebagaimana isi terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan 45, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan 45 itu dikonkretisasikan dalam pasal-pasal. Demikian, seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 45 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Pembukaan 45 memenuhi syarat adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam alinea keempat, UUD 45 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia atau legal order, yaitu suatu kebulatan dalam keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi 4 hal. Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi adanya suatu pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian, merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan segala sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi adanya dasar filsafat negara Pancasila. Kemudian adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku
terpenuhi dalam kalimat seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, bahwa adanya kesatuan waktu, di mana seluruh peraturan-peraturan hukum yang berlaku terpenuhi dalam kalimat alinea 4 pembukaan RUUD 45. Demikian, maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah RI saat ditetapkannya pembukaan UUD 45 secara formal tanggal 18 Agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain dapat dirinci sebagai berikut. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjemahan dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Dari segi isinya, maka pembukaan 45 memuat dasar-dasar pokok sebagai berikut. Dasar tujuan negara, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan 45, maka menurut hukum tata negara bahwa pembukaan 45 pada hakikatnya telah memenuhi syarat pokok kaidah negara yang fundamental. Berikutnya, dalam hubungannya dengan pasal 44 pasal UUD 45 tentang tubuh, maka pembukaan mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut. Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan 45 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 45. Dalam kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari batang tubuh UUD 45. Batang tubuh di sini adalah pasal-pasal dari UUD 45. Kemudian, pembukaan UUD 45 merupakan suatu tertib hukum tertinggi yang pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari batang tubuh. Pembukaan UUD 45 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Itu menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 45. Di satu pihak berpendapat bahwa pembukaan 45 dengan pasal-pasal ada merupakan satu kesatuan, sedangkan di pihak lain dinyatakan bahwa keduanya adalah terpisah. Namun demikian, karena hakikat kedudukan pembukaan UUD 45 tersebut secara fundamental dan ilmiah memiliki kedudukan yang kuat dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, maka kedua pendapat tersebut akhirnya pada suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Dalam ketetapan tersebut, uraian mengenai UUD 45 proklamasi subjek menegaskan bahwa hakikat dan kedudukan pembukaan yang kuat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan objektif bahwa pembukaan UUD 45 berkedudukan terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 45. Oleh karena itu, mengubah pembukaan UUD 45 pada hakikatnya sama halnya dengan pembukaan negara Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa eksistensi pembukaan 45 tidak dapat dipisahkan dengan bentuk negara. Oleh karena itu, isi unsur aparat perlengkapan dan penyelenggaraan negara memiliki kualitas di bawah bentuk negara R, termasuk MPR, karena eksistensi MPR pada hakikatnya ditentukan oleh pembentuk negara. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 3 dan pasal 37 UUD 45 yang berkaitan kewenangan MPR mengubah UUD 45. Hal itu hanya berkaitan pasal-pasal UUD saja, bukan berkaitan dengan pembukaan UUD 45. Jadi kesimpulannya bahwa pembukaan UUD 45 tidak boleh dirubah. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.